شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita terkait dengan babul karami wal judi wal infaqi fi wujuhil khairi thiqatan billahi ta'ala. Bab tentang kemuliaan atau kedermawanan, kemuliaan hati dan kedermawanan, wal infaqi fi wujuhil khair, serta berinfak di jalan-jalan kebaikan, thiqatan billahi ta'ala, sebagai bentuk rasa yakin yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pengajian beberapa waktu yang lalu sampun kita baca sekian banyak riwayat dari bab niki. Kita lanjutkan kepada riwayat berikutnya. Wa an Asma'a, ya? Wa an Asma'a binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhumah. Dari Asma bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma, qalat, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuki fayukallahu alaihi. Kata Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, beliau pernah dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuki, jangan kamu menahan tanganmu untuk memberi, untuk bersedekah. Maksudnya adalah karena takut miskin, karena takut kekurangan, karena takut tidak mendapatkan pengganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayukallahu alaiki, maka kalau kamu lakukan hal itu, Allah akan menahan rizki dari dirimu. Jadi mani indesida Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu menahan tanganmu untuk memberi, untuk bersedekah karena takut miskin. Karena kalau kamu lakukan hal itu, maka Allah akan menahan rezekimu, sehingga yang tersendatlah, sehingga kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu harapkan dari rezekimu. Nah, ini salah satu dorongan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena menahan rizki dengan niatan untuk takut miskin. Ini dia memiliki makna berlawanan daripada al-karam wal jud, yaitu kemuliaan hati dan kedermawanan. Pada riwayat-riwayat saya sampun liwat, Nabi SAW menekankan pentingnya kedermawanan. Bahkan disebutkan di riwayat yang terakhir, yaitu diantaranya bahwa tidak akan berkurang harta seseorang karena sedekah. Tidak akan berkurang sedikit pun harta seseorang karena sedekah. Begitu pula dengan sabda Nabi SAW, ketika beliau mengingatkan Aisyah radhiyallahu anha tatkala menyembelih seekor kambing atau semisalnya, Nabi SAW mengatakan baqiya kulluha ghairu katifiha. Niki ketika beliau mendengar Aisyah mengatakan ma baqiya minha illa katifuha, tidak ada yang tersisa dari kambing nike kecuali bagian daripada punggung atau pundak nih. Justru Nabi SAW membalik teorinya. Beliau bilang yang tersisa seluruhnya kecuali bagian daripada pundak. Jadi yang tersisa ruwen ni keumpama nain, tapi sesungguhnya
yang tersisa itu adalah seluruhnya kecuali kakinya. Dari sak bersisa ni ke itulah yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, yang diberikan kepada orang lain itulah sesungguhnya milik dia yang tersisa. Itulah milik dia yang tersisa, karena itulah yang disimpan untuk akhirat. Nah niki dia sejalan dengan sabda nike matu la tuki fayukallahu alaiki. Jangan kamu menahan tanganmu untuk memberi, untuk berbagi, untuk bersedekah karena takut miskin. Karena kalau hal itu kamu lakukan, Allah akan menahan rizkimu. Wa fi riwayatin anfiqi awin fahi awin dhahi. Waalaikumsalam. Wala tuhsi fayuhsa alaiki wala tu'i fayu'i Allahu alaiki. Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat yang lain ditambahkan anfiqi, berinfaklah wahai Asma, awin fahi, atau berbagilah, awin dhahi, kemaknanya mirip sama semua. Wala tuhsi, dan jangan kamu menghitung-hitung harta yang kamu akan berikan kepada orang lain untuk sedekah. Fayuhsa alaiki, maka kamu nanti akan ditahan dari dirimu rizkimu. Wala tu'i fayu'i Allahu alaiki, jangan kamu terlalu memperhatikan pada marah hitung-hitung itu, ya, sehingga gara-gara terlalu luwik ngindang, istilah ini burung jarin, gara-gara terlalu luwik terfikiran, maknanya ke akhirnya tidak jadi untuk memberi. Karena kalau kamu lakukan hal itu, maka akan Allah tahan nanti rezekimu. Jadi ia pada makna lebih kurang dengan yang pertama, la tuki fayukallahu alaiki, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan, jangan kamu menahan tanganmu untuk bersedekah, untuk memberi dan berbagi karena takut miskin. Nah, ini penekanan para ulama, karena takut miskin. Ini orang melakukan hal itu tetapi karena motivasi yang lain, mungkin karena pertimbangan yang lain. Tapi kalau pertimbangannya itu tidak karena takut miskin dan itu pertimbangan yang logis, maka tentu hal yang wajar. Umpamanya Quran sendiri mengatakan la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti. Jadi Quran sendiri memberikan ketentuan bagi orang yang memiliki harta, kalau dia ingin memberi, jangan dia berlebihan, loyal lalu lagi, sehingga digambarkan seperti dia mencekik dirinya menggunakan sesuatu yang bisa mencekik lehernya. Tapi di saat yang sama, wala tabassutha kullal basti, jangan dia jangan dia kikir sampai seakan-akan mencekik dirinya, tapi di saat yang sama jangan dia memberi terlalu loyal sampai tidak ada batasan, ya, sampai akhirnya diberi, kepentingan diri sendiri akhirnya terlupakan, atau bahkan kepentingan orang yang menjadi tanggung jawabnya itu menjadi terlupakan. Paman marah sebini atau keluarga bijejarin oleh balik nenten, kemudian ingat sementara di luar dia berbagi seluas-luasnya, selapang-lapangnya. Nah, hal itu juga tidak dibenarkan di dalam agama. Jadi Waalaikumsalam, berlebih-lebihan di dalam memberi itu juga tidak baik. Tapi di saat yang sama tidak memberi karena takut miskin itu juga tidak baik. Karena kalau niatnya takut miskin, maka di situ ada unsur suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seakan-akan tidak akan memberikan dia rezeki. Padahal sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, selama orang nike belum meninggal dunia, masih hirup, masih nafasnya berfungsi lah manike, maka dia akan tetap akan memperoleh rezekinya sampai Allah kembali memanggilnya. Sehingga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, "Lau anna ibna Adama haraba min rizqihi
kama yahrubu minal maut la adrakahu rizquhu kama adrakahul maut. Jika seorang anak Adam ke menghindar dari rezekinya sebagaimana dia menghindar dari kematian, maka dia pasti akan ditemui oleh rezekinya sebagaimana ia ditemui oleh kematian. Jadi pasti, seperti halnya kematian nggak bisa dihindari, rizki orang juga tidak akan bisa dia menghindar darinya. Dia tahu ukurannya, momot-momot ukuran kayak gitu, ya rizki yang datang. Tapi itu tidak bermakna kemudian menurut momot-momot, baik, bukan begitu. Nih, jadi itu gambaran bahwa rizki ini pasti, sebagaimana kematian itu pasti. Di bahasa Rasulullah SAW, sekiranya seseorang kabur, lari, menghindar dari rezekinya, supaya dia tidak dapatkan rezeki itu, dia akan dikejar oleh rezekinya dimanapun dia berada, sebagaimana dia dikejar oleh kematian. Seperti halnya kematian tidak bisa dihindari, walaupun orang bersembunyi di mana saja, lau kuntum fi burujin musyayyadah, tetap akan ditemui oleh kematian. Begitu pula halnya dengan rezeki. Nah, sehingga selama orang masih dia hidup, maka dia akan tetap memperoleh rezekinya masing-masing. Ini dasarnya. Kemudian para ulama memberikan penekanan menahan harta untuk memberi bersedekah karena takut miskin, bukan karena faktor yang lain. Karena bisa saja ada orang karena pertimbangan yang lain sehingga dia menahannya, sehingga umpama merani tahan tenenten berikan kepada orang lain, mungkin dia akan persiapan untuk bijajarin sekolah kan bisa, atau mungkin persiapan membangun rumah dan seterusnya. Nah, semuanya alasan-alasan yang bisa diterima. Tetapi alasannya kalau takut miskin, itulah yang tidak diperkenankan. Dan itu yang diingatkan oleh para ulama terkait dengan makna hadis niki. La tuki ufayukallahu alaiki. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, mathalul bakhili wal munfiqi, perumpamaan orang yang bakhil, yang pelit, yang kikir, dan orang yang selalu berinfak, yang selalu memberi, kamathali rajulaini, seperti perumpamaan dua orang laki-laki, alaihima junnatani min hadidin min thudiyihima ila taraqihima, yang mana dua laki-laki ini mereka dua-duanya memiliki junnah, tameng, inde menisilah. Kalau orang napiran ke presia, junnah, inde atau tameng. Kedua-duanya punya junnah min hadidin, yang terbuat dari besi, min thudiyihima ila taraqihima, yang melindungi bagian daripada dada sampai kemudian bagian daripada pinggangnya. Apa istilah bagian namun inde ni fa ammal munfiqu fala yunfiqu illa sabaghat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfiya banana. Adapun orang yang selalu berinfak, berbagi, memberi, maka tiada ia memberi dan berbagi berinfak melainkan itu akan mewarnai dirinya. Ia harap pengaruh, aw wafarat ala jildihi, atau itu akan melindungi kulitnya, hatta tukhfiya bananahu, sehingga ia tertutupi tubuhnya. Jadi kalau orang presean atau semisalnya ketika berperang, inde atau jin tameng itu berfungsi untuk menutupi tubuh agar tidak terkena oleh napiran niki senjata musuh dari mengkelit dan sebagainya. Gimana caranya supaya dia tidak terkena senjata musuh? Sehingga semakin dia tertutup, semakin dia bisa terjaga daripada
pukulan atau terkena daripada senjata musuh. Wa ta'fu wa atharahu. Jadi digambarkan oleh Nabi SAW, orang yang selalu memberi itu laksana orang yang apabila dia memiliki inde atau tameng atau inde nike melindungi kulitnya, melindungi tubuhnya, sehingga dia tidak akan tersakiti oleh senjata musuh. Wa ammal bakhilu, adapun orang yang pelit, yang kikir, fala yuridu an yunfiqa syai'an illa lazaqat kullu halqatin makanaha. Maka ia tidak ingin menginfakkan sesuatu selama umpama setiap kali dia kikir atau pelit, tidak mau memberi dan menginfakkan sesuatu yang dia miliki, illa lazaqat kullu halqatin makanaha, melainkan setiap daripada lobang yang ada di inde itu akan semakin kemudian melebar, ya. Jadi semakin terbuka, kebalikan daripada orang yang berinfak. Kalau orang yang berinfak, maka indenya itu menutupi tubuhnya sehingga dia akan terjaga dari serangan musuh. Tapi kalau orang yang bakhil, bahasa Nabi SAW, itu akan memperlebar lubang celah yang memungkinkan musuhnya kemudian untuk mengenai tubuhnya, bahkan sampai membunuhnya. Fahuwa yuwassi'uha fala tattasil. Jadi itu akan memperluas gitu. Memperluas. Jadi harta yang dimiliki nike ia berdua fungsi, yang mana fungsinya nike bahasa Rasulullah SAW nike digambarkan seperti halnya tameng. Yang memberi, Waalaikumsalam, maka dia akan semakin tertutupi tubuhnya sehingga dia bisa terjaga dari serangan musuh. Tapi sebaliknya, yang menahan karena takut miskin seperti tadi, maka itu akan membuka celah, bahkan memperlebar tameng itu sehingga dia mudah untuk dikenai oleh musuh. Nah, lebih-lebih lagi dalam peperangan. Kalau dalam peperangan ini kan bukan hanya sekedar pecut marasa kadun oleh presean, tapi pedang, ya. Kalau pedang ini dia melukai bahkan sampai bisa menusuk. Nah, aniki digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam pengertian yang disampaikan, wal junnatu ad-dir'u wa ma'nahu annal munfiqa kullama anfaqa sabagat wa talat hatta tajurra wara'ahu. Makna junnah basun itu adalah ad-dir'u. Di sini dimaknai baju besi. Lalu yang biasa dimaknai itu junnah nikah adalah tameng, ya. Biasa salah satu makna umum adalah tameng atau inde. Baju besi juga fungsinya sama untuk melindungi tubuh. Ketika berperang dahulu di masa Rasulullah SAW, orang menggunakan baju besi. Jadi nenten kadu tangkong biasa, tetapi baju besi. Ini ke bagian daripada ikhtiar, ya. Nenten kadu bebadong, nenten kadu azimat, ya. Walaupun tapi digunakan baju besi, dan itu bagian daripada sebab yang dijalankan di dalam dibenarkan oleh syariat. Jadi kalau orang berperang, ya hendaknya dia ikhtiarnya itu, bila peperangannya menggunakan pedang, ikhtiarnya adalah baju besi. Nah, kalau sekarang baju besi sangkah berfungsi lalu, amun bom kajen bedait. Ya apalah gitu ikhtiar yang lain. Yang penting nggak ada dia pakai bebadong gitu, nggak ada dia pakai azimat. Jadi sehingga baginda Rasulullah SAW sekalipun menggunakan itu. Bahkan disebutkan dalam riwayat, beliau meninggal dunia, baju besi beliau itu tergadekan pada seorang Yahudi. Arti itu yang biasa beliau gunakan perang. Jadi digambarkan oleh beliau, orang yang berinfak dan selalu memberi itu seperti orang yang memiliki baju besi, yang baju besinya itu melindungi dirinya ketika dia berada dalam peperangan. Sebaliknya, ya, orang yang menahan hartanya karena takut miskin, tidak mau berbagi dan seterusnya, bukan karena alasan yang bisa diterima dan dibenarkan, maka dia itu seakan-akan memberikan lubang dan celah yang semakin luas sehingga mudah dia untuk dikenai oleh musuh. Dikatakan wa qalat hatta tajurra wara'ahu,
Jadi semakin dia panjang bajunya itu seakan-akan lalu kemudian melindungi dirinya. Wa tukhfiya rijlaihi, bahkan semakin mempanjang dan menutupi kedua kakinya. Wa athara masyihi wa khutuwatihi, bahkan bekas jalannya dan bekas-bekas langkahnya itu tertutupi oleh baju besi. Amun cara makin marak dengan bersimbut si baju besi. Nah, karena apa? Karena dia saking terlindunginya dari serangan musuh. Nah, orang biasanya di pasukan-pasukan dulu itu arak sa baju besi engkah apa namanya niki ya engkah siku. Nah, mungkin dia lebih ringan dan sebagainya. Ada yang sampai pergelangan tangan. Nah, semakin orang ini tertutupi marak apa istilah sekarang makin di karton-karton kanak kode nun marak dari ujung kepala sampai kan sampai kaki itu tertutupi besi, maka dia akan semakin terlindungi. Nah, seperti itulah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selalu gemar berinfak, mengeluarkan hartanya untuk bersedekah. Dia melindungi seluruh tubuhnya. Bahkan digambarkan sampai-sampai pakaiannya nike napiran niki ngeros istilah, dan itu melindungi tubuhnya. Nah, kedua kakinya tertutupi dan juga bahkan bekas-bekas langkahnya juga menjadi tertutupi. Nah, beda halnya dengan orang yang tidak mau memberi karena khawatir dan takut miskin. Maka dia akan terbuka bagian tubuhnya sehingga mudah untuk dilukai oleh musuh. Berikutnya, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyibin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersedekah dengan seukuran sebiji korma, bi'adli tamratin, yaitu seukuran sebiji korma. Kalau makin niki kurma ajin sekilo pira umpamen, apun kemudian terbaik sebiji sekilo pira umpamen 3,000. Apa isin sekilo ni ke taruhlah 3,000 biji. Belum kira-kira belik no. Berarti hitungan berarti amun sekek no 1,000 kira-kira gitu. Nah, siapa yang bersedekah bahasa Rasulullah SAW dengan seukuran senilai satu biji korma min kasbin thayyibin, yang dihasilkan dari usaha yang baik, yang halal, wala yaqbalullahu illa thayyiba, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Di orang memberi pun harus dari hasil yang baik. Ada orang yang mungkin niat bagus solah, lagu hasil dari yang tidak baik. Ya, penara istilah apa namanya itu? Perampok budiman apa istilah? Ini ya, ini apa namanya? Dia banyak berbagi tapi hasil daripada kejahatannya bukan itu yang dimaksudkan. La yaqbalullahu illa thayyibah. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Baik dalam pengertian itu zat barang itu baik atau cara memperolehnya itu baik. Karena bisa saja ada barang itu yang diberikan kepada orang lain itu benda baik dan boleh dikonsumsi, mungkin makanan, minuman dan sebagainya, tetapi boleh jadi cara memperolehnya itu yang tidak baik. Seperti tadi ya, marak entan apa istilah namun dia cerita karton kanak-kanak kode itu apa namanya, Robin Hood apa ranu itulah ya, kayak gitu. Jadi dia memberi tetapi dari hasil kejahatan umpamanya. Jadi begitu pula sebaliknya, boleh jadi barang itu tidak baik zatnya, walaupun itu dimiliki dengan cara yang halal. Dia beli lagu sak beli yang sedekah nabi yang sedekah umpamen patung yang sedekah atau yang sedekahin nabi arane ke babi umpamanya atau berem dan sebagainya, walaupun dia beli dari hasil yang halal. Sehingga dua unsur nikah harus terpenuhi. Thayyib nikah zatnya thayyib, begitu pula cara memperolehnya juga thayyib. Fa innallaha yaqbaluha biyaminih. Nah, orang yang bersedekah dengan cara seperti itu, maka Allah akan menerimanya dengan apa namanya, keridhaan, dengan senang. Tsumma yurabbiha li sahibiha. Bukan hanya itu akan dikembangkan, akan dilipat gandakan. Jadi sak kode yang jadi belik
sak sekik jari 2, bahkan lebih daripada itu. Sak jari 2, jari berlipat-lipat ganda. Ini ke maknanya yurabbiha. Oleh sebab ni ke riba ni ke disebut riba karena dia mengembang. Di Quran disebutkan wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas. Jadi riba dalam prakteknya ia pun disebut riba karena dia berkembang dari jumlah 10 ini jadi 12, jadi 15 dan sebagainya. Tsumma yurabbiha li sahibiha. Kemudian Allah akan lipat gandakan untuk pemiliknya kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal. Sebagaimana seseorang dari kalian mengembangkan maharnya sendiri. Jangan merari berjangkep mahar semeni. Berbeja ke cerita pun mau musyawarah kanca sebini umpama. Mai kembangan mai ada jadi apa? Produktif lah. Umpama mahar pira 10. Pun pinak jadi berkembang, pinak jadi usaha. Sehingga 10 dalam waktu sekian masa, sekian tahun mungkin jadi 15, mungkin jadi 20, bahkan 50. Nah, seperti itu dia akan dikembangkan. Bahkan dibahasakan oleh Nabi SAW hatta takuna mithlal jabal, sehingga satu butir senilai satu butir korma itu dia akan bisa seperti sebesar gunung. Nah, sebesar gunung. Kodik karena dikembangkan, karena niatnya yang ikhlas ketika memberi, dia akan bisa menjadi seperti gunung, seperti bukit yang besar. Padahal itu asalnya adalah setara semisal satu butir korma. Butir korma kodik bandingkan kanca gunung belik. Ini ke gambaran yang dijanjikan oleh Allah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini motivasi bagi orang yang bersedekah. Dengan kata lain, jangan dia berkecil hati ketika dia bersedekah walaupun sedekahnya niki kodik. Walaupun sedekahnya niki kecil dan ringan, yang terpenting niat. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging, bukan juga darah, tetapi yang akan sampai itu adalah ketakwaan, niat dan hati seseorang ketika dia berkurban. Ya, jadi telur daging nulite kemudian darah itu akan dibuang, tidak akan sampai kepada Allah. Yang akan sampai itu adalah niat dan keikhlasan seseorang ketika berkurban. Begitu pula halnya dengan orang yang memberi dan berbagi, yang bersedekah. Walaupun itu kecil, bukan masalah ukuran kecilnya, tetapi bagaimana ikhlas niatnya itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bisa saja orang itu memberi besar, banyak lagu niat sholah, niat tulus, tidak ada keikhlasan, ya tidak akan diterima, karena Allah tidak akan menerima kecuali yang didasarkan atas keikhlasan. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi falatin minal ardi, manakala ada seseorang laki-laki berjalan di tanah yang tandus, yang lapang, ya, yang luas, di gurun itu. Fasami'a sautan fi sahabatin, ia mendengar ada suara di bagian atas awan, ya. Nah, api basun suara ni ke isqi hadiqata fulanin, siramilah kebun si fulan, tidak disebutkan orangnya. Fatanahha dzalikas sahabu, tiba-tiba awan ni ke minggir. Fa afragha ma'ahu fi harratin, lalu menurunkan airnya yang sangat banyak di bagian daripada tanah yang kering, saking keringnya ini bidang ruin. Ini disebut harrah. Al-ardul mulabbasatu hijaratan sauda, bagian tanah yang sudah bercampur dengan batu yang sudah berwarna hitam, bidang ruin. Fa idza syajjatun
min tilka syiraji qad istaw'abat dzalikal ma'a kullah. Tiba-tiba setelah turun air itu, ya, syarjatun min tilka syiraj, aliran air yang ada dari sekian banyak aliran-aliran air itu sudah dipenuhi oleh air. Istaw'abat dzalikal ma', menampung semua air yang turun dari langit. Dari bagian ni ke arah syarjah ni ke, itu artinya adalah masilul ma'. Amun istilah kita napi istilah niki irigasi. Tapi kan ada irigasi yang dibuat, ada irigasi yang memang dia dibentuk oleh alam, oleh apa namanya, kondisi dan keadaan. Ini kalau di gunung biasanya dia dibentuk oleh alam, keadaan, tidak dibuat secara sengaja. Nah, saat itu dipenuhi oleh air semuanya. Fatatabba'al ma'a. Lalu akhirnya laki-laki ini yang berjalan di tengah apa namanya tanah yang kosong tandus ini, dia ikuti air itu kemana air ini. Bilai makni ke air ini kengelek. Fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilul ma'a bimishatihi. Akhirnya begitu dia mengikuti kemana aliran air ini, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang berdiri di bagian salah satu daripada bagian kebunnya. Yuhawwilul ma'a bimishatihi. Apa istilah yang makin nikah muntolek kebun, ya elekan ya, air itu untuk kemudian kebutuhan ini apa namanya, belabuh. Belabuh dari air turun dari bagian atas itu di perbukitan atau apa namanya tanah yang agak keras, yang bebatuan itu, begitu dia ngalir diikuti ternyata ada laki-laki yang sedang mengalihkan air itu ke bagian kebunnya. Faqala lahu ya Abdullah. Lalu ia bertanya, wahai Abdullah. Nah, Abdullah ini amun celah tite, amun dengan sandir kenal tua napi halut ya. Ada kenalaran sayaran ya. Amun dengan Arab dia Abdullah, wahai Abdullah. Wahai hamba Allah. Masmuka, siapa namamu? Qala fulanun lilismi alladhi sami'a fis sahabati. Kata si laki-laki niki, oh si fulan, enggak disebutkan siapa nama persisnya. Lalu disebut aran. Dia jawab hal itu kepada orang yang mendengar suara dari arah apa namanya? Sahab atau arah awan itu. Faqala lahu ya Abdullah lima tas'aluni anismi. Dia nanya lagi, dia balik bertanya, wahai Abdullah, baru nih masih kenal aran Abdullah nih sebut di Malik. Ya paling mulah dengan Abdullah, ya Abdullah muzai tertulis pada hamba Allah dah kan. La lima tas'aluni anismi, kenapa kamu tanya aku tentang namaku? Faqala, lalu laki-laki itu jawab, inni sami'tu sautan fis sahabi. Sungguhnya aku telah mendengar suara dari atas awan. Alladzi hadza ma'uhu, yang mana awan itu inilah airnya yang ngalir ini, yang sampai ke kebunmu ini. Yaqul, suara itu mengatakan, isqi hadiqata fulanin lismika. Sirami kebun daripada si fulan, yang mana fulan itu namamu itu disebut. Aranius ada sebut. Fama tasna'u fiha. Lalu dia bertanya, apa yang kamu lakukan di kebun ini? Faqala, lalu laki-laki itu mengatakan, amma idh qulta hadza. Oh, kalau begitu kamu mengatakan begini, katanya, fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Ketahuilah aku sedang melihat-lihat, memperhatikan kebunku ini, apa yang keluar darinya. Maksud dia penuh deh hasil, ia sekedi atau ia bagus deh hasil apa namanya, buah-buahan yang ada di kebun ini. Fa atasaddaqu bi thuluthihi. Aku akan bersedekah dengan sepertiganya dari hasil kebun ini. Wa akulu ana wa iyali thuluthan. Aku makan dari hasil kebun ini dan keluargaku sepertiganya. Wa aruddu fiha thuluthahu, dan aku kembalikan padanya sepertiganya. Jadi bagi telur. Bagi telur. Ini satu sih telung dasa, telung dasa telur. 33-nya itu 33% dia sedekahkan, 33% untuk dia nikmati dengan keluarga, dan 33%-nya itu yaitu dia biarkan di kebun ini. Ya tulakan yang mana?
Nah, jadi apa namanya? Ini gambaran di tempat yang tandus kering kerontang, ya, itu ukurannya apa namanya? Air akan sulit. Teri mol dia ya apa namanya? Datangan iri air. Datangan iri air itu kenapa sebabnya? Karena ternyata orang ini selalu membagi hasil daripada kebunnya, bahkan sepertiga dari hasilnya. Sehingga isin temolahan lah sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Karena dia selalu bersedekah dari hasilnya. Ya kalau hitung-hitungan kita sebagai manusia, ya, apalagi terketuan dengan BMKG atau apa, wah ini sulit doang nih kebun arah itu. Apalagi yang akan menghasilkan kan gitu. Ya, ini kebun kering kerontang di mana dia akan sumber air dan sebagainya. Ya, tetapi kan skenario Allah itu berbeda. Bahkan baru-baru ada orang yang diberikan apa namanya? Petunjuk untuk kemudian mendatanginya, diikuti aliran air. Beja gelangan datang, ya jauh jarin air ini datang. Ya, jauh sampai ternyata ke kebun orang itu. Nah, sehingga itu membuat dia penasaran. Napi rahasia kembali sampai ni tapi itu si ai menulah ni tapi itu si ai. Ternyata salah satu rahasianya adalah karena dia selalu membagi menjadi 3 hasil daripada kebun yang dia miliki. Nah, di antara bagiannya itu sepertiganya itu adalah untuk sedekah. Ini apa namanya motivasi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa seseorang yang punya niatan yang baik, ya, menurut hitung-hitungan manusia, ya itu tidak mungkin, maka sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti cerita yang disebutkan di dalam apa namanya riwayat niki. Ini adalah riwayat saat terakhir dari babul karami wal jud wal infaqi fi wujuhil khairi thiqatan billahi ta'ala. Dari riwayat saat pertama sampai saat terakhir niki semuanya iara niki apa namanya apa istilah niki titik kesamaan nih, bahwa semuanya niki memiliki kesamaan, ada thiqah billah, keyakinan sak kuat jog disida Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa orang yang yakin dengan kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia mau bersedekah, mau memberi dan sebagainya, apa namanya, tidak mungkin dia akan disia-siakan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang yakin mesin atau gentian marani ke, tidak mungkin dia akan diberikan apa namanya kondisi susah, kelapahan dan sebagainya selama dia thiqah. Makanya dalam bab niki Imam Abu Zakaria niki sangat apa namanya teliti ketika memberikan judul nggih, babul karami wal jud wal infaq fi wujuhil khair thiqatan billah, karena yakinnya yang kuat kepada Allah. Jadi rumbuk di si kalimat niki nih, tidak cukup dengan babul karami wal jud wal infaq fi wujuhil khair, tetapi ada kalimat thiqatan billah, yaitu karena yakin yang penuh yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang memberi sekedi, sedang, lebih-lebih lagi banyak, selama dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gantinya, maka marabaru tidak mungkin dia akan ditelantarkan. Tidak mungkin dia akan dipersulit jalan irup oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Aniki adalah riwayat yang terakhir. Berikutnya adalah babun nahyi anil bukhli wasyuhi. Kebalikan dari bab ini. Kalau baru nih ke bab tentang al-karam, kemuliaan hati, al-jud, kedermawanan, berikutnya adalah an-nahyu anil bukhli wasyuh, yaitu larangan untuk berlaku bakhil dan kikir. Jadi kalau bukhl dan syuh nih ke, sebagian ulama memberikan arah perbedaan. Kalau syuh nih ke, ya lebih parah daripada bukhl. Nah, jadi bukhl, ya ini dengan bakhil tetapi kepada orang lain. Tapi kalau syuh nih, ini bakhil bahkan untuk diri sendiri. Itu harus dekat-dekat kelapah be aneh itu apa namanya? Ada dengan yakni ke bakhil kepada orang lain mungkin hasil. Lagu bakhil terhadap diri sendiri ini lebih parah. Ya, dekat kelapah be palak itu. Kira-kira padahal ada ya dia yara yang kadu paman lagu arwah deh apa-apa bejulu sejam 2 jam. Kemudian salah pas jam 2 pun kelolosan pun mati berhenti. Salah.
Jadi ya jadi di anu nike perbedaan antara bukhl dengan syuh. Jadi ia pun disebut kalau syuh nike syadidul bukhli. Jadi nenten napiara nike bukhlun adi, bukan bakhil yang biasa tapi syadidul bukhli. Nah, niki dasarnya adalah pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil wastaghna dan merasa cukup, tidak merasa butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup, ia andalan iri, naruh itu ja itu menulah ya, tidak pernah dia memohon berdoa, tidak pernah dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya, ini cara Firaun yang Korun. Ini istagna, merasa cukup. Ketika dia sudah memiliki segalanya dari harta benda, enten merasa butuh kepada Allah. Auzubillah. Wa kadzdzaba bil husna, dan ia mendustakan janji Allah seberupa pahala yang terbaik, yaitu surga. Jadi al-husna itu adalah pahala terbaik, maksudnya adalah surga. Bagaimana disebut dalam ayat yang lain, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang selalu berbuat baik ada al-husna, ada surga. Ini ke pahala terbaik. Waziyadah, dan arah perumbu. Perumbunya itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini ke lebih besar daripada surga itu sendiri. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan al-husna, pahala yang terbaik, yaitu surga. Fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan baginya jalan kesukaran, jalan menuju kesengsaraan. Nauzubillah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Jadi apa yang dia miliki itu tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat. Terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala ta'ala, ayat yang kedua jadi muqaddimah bab niki, wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dirinya dihindarkan daripada sifat syuh, yaitu bakhil yang berlebihan tadi itu, maka dialah orang-orang yang apa? Beruntung. Dengan terhindar daripada jiwa syuh, maka dia adalah orang yang beruntung. Jadi justru bukan dia rugi. Dengan kata lain, kalau orang itu berlebihan secara bakhil secara berlebihan, mungkin secara lahiriah ruanlah untung, sebab Nabi nggak ada yang keluar, nggak ada yang kemudian dia bagi, dia hanya monopoli untuk dirinya sendiri. Tapi sungguhnya dia adalah orang yang rugi. Rugi. Ya, ndok apa-apaan tuh di dalam lemari karena nggak pernah dikeluarin, karena nggak pernah diumpaman, karena terlalu berlebihan bakhilnya, kelihatan secara lahiriah marak-marak nih masih dong selaput, padahal sesungguhnya dia merugi. Tapi sebaliknya, yang dihindarkan atau yang terhindar dari sifat ini, maka dialah yang beruntung. Yang bisa menjaga dirinya dari sifat syuh nika, justru itulah orang yang beruntung. Mani desida Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ahaditsu fataqaddamat jumlatun minha fil babis sabiq. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan hal niki telah berlalu beberapa di antaranya di bab yang lalu. Sabaru ni kisah terkaitkan ce al-jud, kaitkan ce karam dan seterusnya. Jadi sekik saja disebut di sini. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaquz zulma. Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian akan yang namanya perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sebab Nabi, maka sesungguhnya kezaliman itu hanya akan melahirkan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Nenten sekik kegelapan. Wattaqus syuhha. Takutlah kalian yang namanya sifat syuh, bakhil yang berlebihan tadi. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Maka sesungguhnya sifat bakhil yang berlebihan itulah yang menjadi sebab kebinasaan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Itu yang membuat mereka saling menumpahkan darah antar mereka, saling mati karena bakhil yang berlebihan. Wastahallu maharimahum. Itu yang membuat mereka saling menghalalkan kemuliaan masing-masing. Ini manusia pada manusia terhormat sebagai manusia. Tetapi karena bakhil yang berlebihan, akhirnya mereka saling halalkan untuk kemudian diumbar kehormatannya, bahkan sampai menumpahkan darah
saling bunuh. Ini ke yang terjadi pada umat-umat terdahulu, ya, antara kelompok besar atau negara umpamanya saking anu ini ke akhirnya terjadi saling bunuh, saling kemudian menghalalkan segala cara. Pertama pesan Rasulullah SAW, ittaquz zulmah, takutlah kalian akan perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Zalim kecil sedang lebih-lebih lagi besar. Entah itu zalim kepada diri sendiri atau zalim kepada orang lain. Bahkan zalim kepada hewan dan seterusnya. Nabi pun bentuk kezaliman itu tidak dibenarkan di dalam agama. Nah, kalau menurut Al-Quran, kezaliman yang terbesar itu adalah kesyirikan. Kembali ini ke kesyirikan disebut sebagai kezaliman, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu hum muhtadun. Ayat tentang Luqman, Allah bermani, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Karena pada dasarnya zalim nike secara bahasa artinya adalah wad'u syai'i fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi orang yang beribadah kepada selain Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bahkan niki dalam perkara sangat paling belik, paling penting dalam hidup manusia. Jadi batu, patung, berhala dan semisalnya yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak layak untuk diibadahi. Lalu kemudian diibadahi, berarti dia meletakkan bukan pada tempatnya. Samula ni yang terkait, oh ia tu ibadahi yang itu kira-kira. Sehingga mau baca Quran ya doang anu puruk Rasul-Rasul nulai aparan basmi praktek-praktek yang semacam baik itu dari Nabi Nuh sampai kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kezaliman paling belik, meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berikutnya ada tingkatan-tingkatan kezaliman sampai yang paling rendah. Nah, terlepas dari zalim ini dari kesyirikan dan seterusnya, apapun bentuknya itu hanya akan melahirkan kegelapan. Di bahasa Nabi SAW, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jadi itu kezaliman hanya akan mendatangkan kegelapan bagi diri seseorang kelak di akhir pada hari kiamat, ya. Ya amun nulis syarat paran petang mulai tahu lampak jadi. Amun petang mulai tentang ini? Ya, kegelapan. Ya. Ada satu ilustrasi tersebut di Al-Qur'an tentang kegelapan itu dalam kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus ketika berada di perut ikan hut, ya, kesebutan atau ikan nun atau hut, ya, kalau sebut istilah Quran nun, ya, wa dhannun idh dhahaba mughadiban, disebutan di dalam Quran itu dia berada pada 3 kegelapan, tingkatan kegelapan. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di lautan, kegelapan malam. Itu lain petang. Kegelapan malam itu sudah petang, tombok malik di dalam lautan, tombok malik di dalam perut ikan. Az-zulumatun ba'duha fawqa ba'din. Jadi kegelapan di atas kegelapan. Ya. Nah, ada ilustrasi yang tersebut di Quran, arah dengan kekufuran ni sampai saking kufur itu sudah kegelapannya sampai bertingkat-tingkat. Saking kufurnya ni kegelapannya, andin ya menun temarak ni kejarin ni julun, ya idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Amun ya suguran ni julun marak ni penentang din serminan ni gelap. Gambaran kegelapannya. Nah, ini ancaman ya bagi orang yang melakukan kezaliman. Karena kezaliman itu hanya akan melahirkan kegelapan demi kegelapan di akhirat kelak pada hari kiamat. Wattaqus syuha, ini kesyahidnya terkaitkan sebab ini. Dan jauhi, takutlah kalian yang namanya sifat syuh. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Maka sesungguhnya sifat asyuh itulah yang membinasakan orang sebelum kalian. Di Quran banyak sekali diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang mana sifat-sifat niki diingatkan oleh Allah untuk kita hindari, karena itulah yang menjadi sebab kebinasaan orang-orang terdahulu.
Di antaranya adalah ini. Bahkan di sini Nabi SAW juga menyebutkan dalam beberapa riwayat, arak beberapa kebiasaan dengan lain, dan itu mengundang kebinasaan. Umpama contoh, kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Di antaranya adalah si luwi raos beketuan. Dengan lain ini lagu beketuan dia nak tegawe, dijawab lagu dia nak tegawe. Kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Termasuk juga karena mereka selalu berselisih dengan para nabi mereka. Para nabi disuruh jok kanan kiri lain, suruh jok timur lain. Pokok arahan para nabi ini kebalik doang. Nah, itu sebab-sebab kebinasaan umat terdahulu. Di antaranya juga kesebutan umpama tidak adilnya seorang pemimpin ketika memberikan keputusan. Itu disebut oleh Quran, oleh hadis Nabi SAW. Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Nah ni ke arah cerita dahulu ada seorang perempuan niki di komunitas marak ni ke oleh apa istilah gubuk lah. Dia orang yang dimuliakan karena dia mungkin darah biru apalah istilah makin. Nah akhirnya arak baik ketunah dia ya pelangiman lah karena dia melakukan pencurian. Akhirnya ada yang mengusulkan. Nah, ini jadi Zaid bin Harithah doang langan tani. Dengan syafaat di sisi Rasulullah SAW. Karena Zaid bin Harithah ini adalah apa namanya anak angkatnya baginda Nabi SAW. Istilah lain kan ini. Jadi akhir pun sampean si Zaid bin Harithah. Bahasa Rasulullah SAW atashfa'u fi haddin min hududillah bahasa. Dia pun berbahasa innama ahlaka man kana qablakum idza saraqa fihi musyarifu tarakuhu. Di antara sebab kebinasaan orang-orang sebelum kalian apabila orang yang mulia di kalangan mereka itu mencuri, hari deh. Tidak diberikan hukum. Momot-momot. Dibiarkan tarakuhu. Wa idza saraqa fihi mudha'ifu aqamu alaihi al-haddah. Tapi kalau yang mencuri itu orang yang lemah, orang biasa, aruan ke eksekusi. Cara makin aruan dia ngaruh tutuk ni. Ngelui-luian tengah. Ayo cerita dah sambu cerita. Dijarin anu. Modek-modek. Namun dengan lemah aqamu alaihil had. Ia pun berbahasa Rasulullah SAW, wallahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah sekiranya Fatimah putri saya, putri Rasulullah SAW mencuri, aku pasti akan potong tangan. Jadi intin istilah ahlaka mangkana qablakum niki apa namanya untuk mengingatkan adik sak nenten umat niki mengikuti jejak mereka. Karena kalau kita mengikuti jejak orang-orang terdahulu, kita akan juga terancam mendapatkan kebinasaan sebagaimana mereka. Marantani pada mengundang kebinasaan, kita juga akan mengundang kebinasaan. Termasuk di sini jadi bahasa Rasulullah SAW, fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Jadi sifat syuh yang berlebihan, kikir yang berlebihan itu, itulah yang membawa mereka, membuat mereka sampai menumpahkan darah, sampai saling mati dan seterusnya. Na'udzubillah. Niki adalah satu-satunya hadis yang dibawakan di dalam bab niki, karena sekali lagi sampun disebutkan sebelumnya di beberapa bab yang lalu. Berikutnya babul ithari wal muwasah. Bab berikutnya adalah tentang ithar wal muwasah. Apa nih ke ithar, apa nih ke muwasah? Ithar niki adalah taqdimul ghairi ala nafsi, mendahulukan orang lain atas diri sendiri. Lagu niki terkait dengan urusan duniawi, nenten terkait dengan ibadah. Dengan ibadah aja. Alu bersembayang gitu kan. Ni terkait amun tebekele umpama. Nak tebekele ya silat juluan umpama. Ya ini impas telangan. Niki jadi itulah gambaran nggih taqdimul ghairi ala nafsi. Ini sehingga disebut para ulama usul fikih, jadi al-itharu fil ibadati mamnu'. Al-itharu fil ibadati mamnu'. Jadi mendahulukan orang lain dalam hal ibadah ni terlarang. Lalu sebaliknya al-itharu fil umuri dunyawiyah matlub.
Jadi mendahulukan orang lain dalam urusan yang bersifat duniawi itu dicari, itu dituntut. Kalau urusan ibadah nikah adalah mamnu. Contoh nih ibadah mamnu, bejulun datang di masjid, lagu pang di sap murian be tahu. Aku side be aneh dulu ini dunia tuh bekadu ya. Dan baru bekadu lah, itu isar nih. Itu isar nih, mendahulukan orang lain. Ini dia disebut contoh itu oleh ulama ketika memberikan perumpamaan contoh ya terkait dengan isar. Jadi intinya adalah kalau yang terkait dengan bab niki adalah bab isar yang berkaitan dengan umur duniawiyah, bukan umur ukhrawi. Kalau urusan ukhrawi atau ibadah maka sekali lagi itu mamnu, nikah dilarang. Babul ithari wal muasah, yaitu muasah, punya empati, apa istilah mungkin itu empati, empati atau simpati itu kadu ya berduin apa istilah perasaan kepada orang lain, ada perhatian ya. Qala Allah Ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah berfirman tentang sebagian sahabat Nabi SAW dahulu yang menunjukkan jiwa ini, mereka mendahulukan orang lain atas diri mereka sendiri walaupun mereka dalam kondisi sangat-sangat membutuhkan. Ada beberapa riwayat disebutkan dahulu dalam satu peperangan, ketika perang usai, ada sebagian sahabat Nabi SAW yang malet si nginem ya, akhir repetan mau na inem agunggan mau nara segelas gitu cukup untuk satu begitu akan dia minum angkat arak tun bedak pun di sebelah terlihat nulit pengen itu kasih ke situ. Begitu pula yang itu, begitu dia mau dia minum, dia dengar lagi suara yang berkasih ke dia. Akhir diman sampai jokto nungumbilina. Nah, ini gambaran tentang ithar. Namun dengan berdui ithar, itu bebas. Iyalah pada butuh. Iya, jadi ini ke salah satu yang terkait dengan ini ya, ithar. Taqdimul ghairi alan nafsi. Ini urusan minuman, urusan duniawi, urusan hidup. Wa qala ta'ala wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makan kepada orang yang membutuhkan ya dengan penuh sukarela, dengan rasa cinta. Miskinan baik ini kepada orang miskin, wa yatiman anak yatim, wa asira dan tawanan. Ila akhir ayat. Anika adalah sifat-sifat orang yang disebut di dalam awal-awal surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr itu. Di antaranya adalah wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ayat sendikman ini ya tentang sifat orang-orang yang mulia itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhudun. Disebutkan dalam riwayat niki ada seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki niki berkata, sungguhnya aku dalam keadaan yang sangat-sangat lemah membutuhkan. Fa arsala ila ba'dhi nisa'ihi, lalu beliau mengutus seseorang pada sebagian dari istri-istri beliau. Faqalat, lalu istri beliau mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqqi ma indi illa ma'un. Istri Nabi SAW mengatakan, aku tidak memiliki apa-apa demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Tidak ada yang aku miliki kecuali air. Dan sebini Nabi SAW ni ke nenten sekik, nenten dua, tapi beberapa orang. Nah, terkirim sesukupuk juluk, enggak narak air kecuali air. Thumma arsala ila ukhra, lalu kemudian beliau mengutus orang ni kepada istri yang lain. Faqalat mithla dzalik, iya nah basir. Inarak napi-napi ni kecuali air doang. Hatta qulna kulluhunna mithla dzalik. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Allahu a'lam ni apakah seluruhnya 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ya. Semuanya intinya menjawab, pada doang. Ma indana illa ma. Itu masih mending arak kuota ni dia berjawab. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya istri beliau semuanya bilang tidak ada kecuali air. Kemudian
la walladhi ba'athaka bil haqqi ma indi illa ma'un. Pada dang selapun bahasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yudhifu hadhihi lailata. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, siapa hari malam ini yang siap untuk menampungnya sebagai tamunya? Saya istilahnya, siapa yang siap menyatunya lah, satu lah. Karena janiki dengan asing orang, tidak disebutkan orangnya dari mana, ya dia ini orang yang membutuhkan. Akhirnya ditawarkan kepada para sahabat. Faqala rajulun minal ansar, lalu seorang laki-laki dari Ansor berkata, ana ya Rasulullah, tiang wahai Rasulullah wasallam. Fantalaqa bihi ila rahli. Akhirnya orang Ansor niki membawa laki-laki tersebut ke tempat tinggalnya. Faqala limra'atihi, lalu kemudian dia berkata kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahai istriku, bahasa muliakan tamunya Rasulullah SAW. Entah no muni napi-napi sini no, temuin nabi kali. Temuin Rasul. Akrimi dhaifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Muliakan tamunya Rasulullah SAW. Walaupun beliau ini laki-laki bertamu ke rumahnya, tapi dia sebut ini adalah tamunya Rasulullah. Karena memang asalnya adalah dia bertamu kepada Nabi SAW. Aku karena amun ya tu tahun ke-1 oleh gedeng Nabi nenten arak yang Nabi istilah niki yang sajian. Nah, sementara dia kelihatan orang jauh. Wa fi riwayatin qala limraatihi, riwayat lain menyebutkan laki-laki Ansor ini berkata kepada istrinya, hal indaki syai'un, apakah engkau punya sesuatu? Faqalat la, arak pasti. Illa qutasibiyani, kecuali ini arak makanan anak-anak, kodik-kodik ini. Qala ghallilihim bi syai'in wa idza aradul asya'a fanawimihim. Oh, bahasa sang laki-laki Ansor ni ane panasi ne betian. Panasi ne apa yang dimiliki oleh anak-anak nike, nanti kalau dia mau makan malam ane petinduk ini. Adin ingat. Ini kan makin karena kode berduit no kakana ni piran jaga beli lah. Lau barah hamun ya PT tinduk beten apa istilah ni ke poro-poro pada naruan tinduk. Nawimihim. Wa idza dakhala dhaifuna fa'atfi'il as-siraj. Nanti kalau dia masuk itu tamu kita, matikan lampu. Dan siraj lai uli marak lilin lah kurang lebih apa istilah ni ke dile-dile jojor. Wa arihi anna na'kul, dan perlihatkan bahwa kita sedang makan. Mati dile put mecak-mecak lah menurut kira-kira. Apa namanya? Ya, apa istilah? Bersandiwara lah makan gitu. Ya, padahal tidak makan apa-apa. Arihi anna na'kul, perlihatkan kepada dia bahwa kita sedang makan. Faqa'adu, singkat cerita akhirnya mereka duduk di dalam rumah. Wa akala dhaifu, dan sang tamu itu makan. Wa bata qawiyaini, sementara yang dua niki momot. Enggak makan momot ya, hanya nemin-nemin doang apa istilahnya. Falamma asbaha, maka tatkala di pagi hari, goda ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Ansor niki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, laqad ajiballahu min sani'ikuma bi dhaifikuma lailah. Ketahuilah wahai laki-laki Ansor, Allah takjub katanya. Allah takjub dengan apa yang kalian perbuat berdua, kamu dengan istrimu, terhadap tamumu berdua malam ini. Allah memberitahu melalui wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah alam mungkin kebiasaan tradisi dengan lain. Apakah hal yang biasa itu ya orang bertemu bermati dile loh. Karena tidak disebutkan dalam riwayat tuh yang berketuan kayak temu ini. Dia apa namanya? Dia merasa aneh gitu. Mungkin itu sudah kebiasaan. Mungkin itu menjadi sebuah kebiasaan bahwa pada waktu-waktu tertentu lampu nike dimatikan. Nah, kalau kita kan nenten mati lampu dong. Ya, kembe ini mati dile. Ya apa nih batur dulu lah kira-kira. Kan deparan nomor. Ya terusir ya gitu. Ya gitu. Jadi kemungkinan saat itu sudah hal yang biasa gitu. Sehingga tidak ada pertanyaan dari tamu itu. Ya kembe ini maka mati dile kan. Nah, ini dah jadi bertemu ya. Tapi itu tidak sama sekali. Sehingga apa namanya? Skenarionya lancar bahwasanya beliau dan istrinya sengaja pura-pura makan itu tidak dicurigai, tidak dicurigai.
Jadi bahasa Rasulullah SAW, laqad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma hadhihi al-lailah. Sungguh Allah merasa takjub dengan apa yang kalian perbuat berdua terhadap kedua tamu kalian berdua malam ini. Aniki di antara makna ithar. Mara baru taqdimul ghairi alan nafsi. Dia mendahulukan orang lain atas diri sendiri. Bahkan niki dia mendahulukan anak-anaknya atas nama mendahulukan orang lain atas anak-anaknya. Dalam mara baru sebutan nika adalah keloran untuk dijejarin. Lalu aneh petidem beti pemerintahan tumbak umbak di naruan tidem. Nah nika salah satu daripada bentuk ithar. Kemudian wa anhu qala Rasulullah SAW, ta'amul itsnaini kafil thalathati wa ta'amul thalathati kafil arba'ah. Bahasa Rasulullah SAW, makanan untuk dua orang hendaknya dicukupkan untuk tiga orang. Wa ta'amul thalathati kafil arba'ah. Makanan untuk tiga orang hendaknya dicukupkan untuk empat orang. Jadi kebalik kadang untuk telu baru jadi dua ya, untuk dua baru mesa. Nah, dengan salik YouTube nun apa mukbang apa istilah nun. Nah, pusangan-angan nun. Wa fi riwayatin li Muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'amul wahidi yakfil itsnain. Makanan untuk satu orang cukup untuk dua orang. Wa ta'amul itsnaini yakfil arba'ah. Makanan untuk dua orang cukup untuk empat. Wa ta'amul arba'ati yakfi tsamaniyah. Makanan untuk empat orang mestinya dicukupkan untuk 8 orang. Dua kali lipat. Wa an Sa'bi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu dan seterusnya. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil mursalin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa 'adabik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa arhamna rabbayana shighara wa limashayikhina wa asatidatina wa liman lahum haqqun alaina wa li jami'il mu'minina wal muslimat al-ahya'i. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa walidayna wa an na'mala salihan tardah finna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.